Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Baik, kembali lagi kita hari ini belajar tentang tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Kelas sekarang coba kita perhatikan lingkungan di rumah Udin. Nah, di gambar pertama terlihat lingkungan yang sangat kotor karena sudah terlihat jelas bahwa lingkungannya tidak ada yang membersihkan. Selain itu, lingkungannya banyak sampah-sampah yang berserakan. Nah, coba kita lihat lingkungan di rumah Udin. Di gambar yang kedua berikut ini, terlihat jelas bahwa banyak masyarakat yang saling bergotong royong, saling hidup rukun dalam membersihkan lingkungan. Kalau kalian perhatikan, apakah masyarakatnya saling bertengkar? Tidak, mereka saling tolong-menolong dalam membersihkan lingkungan. Mereka hidup sangat rukun. Nah, apakah lingkungan kalian seperti gambar pertama atau seperti lingkungan di rumah Udin di gambar kedua? Nah, saat Udin dan warga di sekitar rumahnya kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, Udin bertugas untuk membuang sampah. Nah, kita baca dulu ya cerita Udin tentang membuang sampahnya di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jika kalian perhatikan cerita Udin tentang membuang sampah tadi, di sana terdapat kalimat penolakan. Apakah kalian tahu apakah itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan merupakan kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang setuju, atau kurang sependapat. Sekarang kita buka lagi ya sepenggal cerita Udin tentang kalimat penolakan. Nah, Badu mengajak Udin untuk membuang sampah di dalam got, tetapi Udin tidak mau. Kalimatnya, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Jadi kalimat penolakan pada cerita Udin tadi yaitu tidak mau Nah, tentunya penggunaan kalimat penolakan juga menggunakan kata-kata yang sopan seperti maaf, terima kasih. Nah, berikutnya kita lihat ya contoh kalimat penolakan yang lain. Contoh kalimat penolakan yang lain yaitu seperti mohon maaf, saya tidak setuju. Lain kali ya, sekarang saya sibuk. Tidak, terima kasih. Atau terima kasih, saya tidak suka dengan makanan atau susu itu. Setelah Udin membuang sampah di tempat sampah, Udin dan Badu berencana membuat prakarya dari biji-bijian. Karena Udin sudah punya bahannya, mereka segera membuatnya. Yang pertama mereka lakukan yaitu menyiapkan kertas gambar dan membuat sketsanya. Nah, setelah selesai, mereka memberi lem sedikit demi sedikit pada bagian sketsa.
Setelah itu, mereka baru menempelkan biji-bijian tersebut ke dalam sketsa yang sudah diberi lem tadi. Dan tada, hasil karya Udin dan Badu sudah selesai. Karya yang telah mereka buat akan mereka tempelkan di rumah masing-masing. Saat membereskan sisa biji-bijian, Udin dan Badu ingat bahwa sebelumnya tadi ada 239 biji. Lalu mereka gunakan 185 biji untuk membuat prakarya. Nah, mereka mau menghitung sisanya. Coba kita bantu berapa sisa biji-bijian yang tidak digunakan. Hitung bersama-sama, kita gunakan cara bersusun pendek ya. 239 dikurangi 185. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu hitung satuannya terlebih dahulu. 9 dikurangi 5. Nah, hasilnya kita tulis di bawah, yaitu 4. Nah, kalau sudah, kita lihat puluhannya. 3 dikurangi 8, berapa? Ya, tidak bisa, karena 3 lebih kecil daripada 8. Nah, sehingga kita harus pinjam di depannya. Nah, karena pinjam di depannya, yaitu 100-an dari 200-an. Nah, sehingga 3-nya kita coret dulu ya. Kita ganti 13, kita tulis di atasnya. Nah, kalau sudah, biar tidak lupa, karena 2-nya tadi sudah dipinjam 100-an, berarti menjadi 100-an. Nah, kita tulis di atasnya menjadi 1. Lalu, langkah selanjutnya, 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, kita tulis dulu. Kalau sudah, tinggal di depannya. Nah, karena tadi 2 sudah dicoret, berarti yang dipakai yang atas, yang angka 100-an ini. Nah, sehingga 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti sisa biji-bijian Udin dan Badu ada berapa? Iya, ada 54 biji. Ternyata saat Udin dan Badu sedang membuat prakarya, ibu telah menyiapkan nasi sebanyak 215 dan mie sebanyak 64 untuk konsumsi warga yang sedang kerja bakti dan juga makanan Udin dan Badu. Nah, makanan yang disajikan telah dimakan sebanyak 189. Ibu menghitung hasil sisa yang belum dikonsumsi. Coba kita bantu ibu untuk menghitungnya ya, biar cepat selesai. Hitungnya yaitu kita gunakan 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu kita hitung dulu penjumlahannya, yaitu 215 nasi ditambah 64 nasi. Nah, kita hitung satu-satu. 5 ditambah 4, kita tulis berapa hasilnya? Ya, 9. Setelah itu puluhannya. 1 ditambah 6 berarti berapa? 7. Selanjutnya 2 diturunkan karena di bawahnya 2 tidak ada angka. Nah, sudah ketemu jawabannya. Langkah pertama 279. Selanjutnya kita buat langkah kedua, yaitu hasil dari langkah pertama 279 dikurangi hasil makanan yang telah dikonsumsi, yaitu 189. Nah, sekarang kita kurangi. Nah, caranya sama, kita hitung dulu satuannya atau yang paling belakang. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Setelah itu puluhannya. 7 dikurangi 8. Tidak bisa. Masih ingat cara yang di depan tadi? Kita pinjam depannya 100-an dari 200-an.
Nah, kita coret 7-nya, lalu kita tulis di atasnya menjadi 17. Nah, 17 dikurangi 8 berapa? Ya, 9. Nah, setelah itu 2-nya tadi sudah dipinjam ke belakangnya. Berarti 2-nya tinggal berapa? Ya, kita coret dulu. Kita tulis di atasnya angka 1. Nah, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, sisa makanan yang belum dikonsumsi yaitu berapa? Ya, 90. Selesai Udin dan Badu membuat prakarya dan juga makan, Badu izin untuk beribadah ke gereja. Nah, Udin dan warga juga mengizinkannya. Sikap ini termasuk sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, sikap lain yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu 1. Menjaga kerukunan umat beragama. 2. Tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama yang kita anut. Karena Pak RT melihat Badu untuk izin pulang beribadah, maka Pak RT juga meminta warga yang belum istirahat untuk istirahat terlebih dahulu, baik untuk makan maupun untuk beribadah juga. Nah, sikap Pak RT ini merupakan sikap yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau sendiri. Nah, sikap ini termasuk sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, sikap lain yang mencerminkan sila kedua Pancasila yaitu 1. Melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat. 2. Membantu tetangga yang kesusahan. 3. Bersikap sopan dan santun. 4. Menghormati hak orang lain. Istirahat, Pak RT menawarkan es kepada Udin, tetapi Udin menolaknya. Jangan salah, Udin menolaknya dengan cara yang sopan, sehingga kerukunan tetap terjaga antara Udin maupun Pak RT. Nah, menjaga kerukunan yang dilakukan Udin dengan Pak RT ini termasuk sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, karena Udin dapat menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama. Saat istirahat, warga dan Pak RT sambil bermusyawarah terkait bantuan yang akan diberikan kepada warga yang membutuhkan. Nah, sikap musyawarah ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikap lain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak saat musyawarah. 2. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 3. Mematuhi peraturan yang dibuat bersama di lingkungan masyarakat. Nah, dalam bermusyawarah, Pak RT akan memberikan bantuan sesuai dengan jumlah warga yang berhak menerimanya dan dilakukan secara adil. Sikap tersebut sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sikap lain yang sesuai dengan sila kelima yaitu 1. Menghargai hasil karya orang lain. 2. Memelihara fasilitas umum. Nah, anak-anak, itulah kegiatan Udin dan warga di lingkungan rumahnya, yang mana mereka bisa hidup rukun sesuai dengan subtema 4 yang kita pelajari, yaitu hidup rukun di masyarakat. Semoga pembelajaran yang Bu Guru sampaikan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.